Halo sobat bosku semuanya dimanapun kalian berada. Kembali lagi di channel Alfa Zik bareng gue Alfa di sini. Apa kabar sobat bosku semuanya? Gue doakan kalian semoga semuanya baik-baik saja. Di video kali ini gue bakal bikin konten yang amat sangat berbeda teman-teman. Gak ngebahas otomotif, gak ngebahas apapun itu. Yap, sesuai dengan judul video kali ini gue beli HP baru. Hasil nge-YouTube. Anjay. Nah, cuman gue nggak bakal nge-review nih HP, melainkan gue pengen ngebahas soal tentang YouTube-nya. Nah, kalau teman-teman yang detail di sini, itu kan di thumbnail atau di judul ada tanda tanya, hasil dari nge-YouTube, tanda tanya, yang dalam artian belum tentu hasil pendapatan dari YouTube teman-teman. Nah, di sini gue pengen pertegas ke teman-teman semuanya. Jadi banyak teman-teman kayak yang suka sharing ataupun tanya ke gua mengenai soal dunia YouTube, baik dari teman kampus, teman-teman kampung sini juga. Pun demikian juga ada dari kalangan keluarga kayak nanyain, nge-YouTube itu enak nggak bang? Bang, nge-YouTube itu bisa menghasilkan duit nggak bang? Bang, nge-YouTube itu bisa menguntungkan nggak? Bang, dan bang semuanya. Nah, di sini gue pengen ngejelasin ke teman-teman semuanya bahwa gua itu mulai nge-YouTube kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah, lagi pengen jalan 2 tahun. Kalau menurut gue ya, sepengalaman gue selama nge-YouTube, kalau gue lihat dari kacamata gue, biasanya teman-teman tuh kalau nonton YouTube itu pasti kebanyakan dari kalangan artis maupun kayak kalangan selebgram, yang dimana mereka itu sudah punya pride atau udah punya nama teman-teman. Nah, dari nama mereka inilah kenapa mereka itu kalau kita lihat gampang banget nge-YouTube. Kayak viewersnya banyak, subscribernya cepet banget. Bahkan ada yang sebulan artis bisa temu 100.000 subscriber kurang lebihnya. Wow, itu keren banget buat gua sih. Sedangkan buat kayak gua yang hanya content creator pinggiran dan ya bukan dari kalangan selebgram maupun artis, masih tembus 1000 doang, nggak lebih daripada itu. Cuman ya gua nggak menanggapi hal seperti itu. Buat gua nge-YouTube itu ya hanya tetap berkarya. Kita balik ke topik bahwa kayak teman-teman nganggap artis enak nge-YouTube, artis cepet banyak dapat duit dari YouTube dan lain sebagainya. Kayak sebut aja artis yang langsung banyak subscribernya, kayak ada Baim Wong, ada Raffi Ahmad, banyak lain sebagainya lah. Pokoknya artis-artis pada main ke YouTube, apalagi pandemi nih. Nah, di sini nyampe ada bilang kayak dari media-media internet bahwa YouTuber gulung tikar karena artis pada main ke YouTube. Sebenarnya nggak gitu juga teman-teman, masih tetap banyak kok YouTuber yang dari dulu nyampe sekarang tetap eksis. Nah, di sini yang pengen gue pertegas adalah kalau misalkan teman-teman pada nanya, bang, YouTube itu enak apa enggak? Bang, YouTube itu bisa nguntungin apa enggak dan lain sebagainya. Jawaban gue, nge-YouTube itu nggak enak teman-teman. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena sampai saat ini pun gue nggak dapet benefit atau spesial rupiah sedikit pun dari hasil nge-YouTube. Nah, jadi nge-YouTube itu teman-teman, kalau misalkan kalian anggapan nge-YouTube itu bisa nguntungin kalian, kalau teman-teman bisa, YouTube itu bisa nguntungin kalian, tapi dengan syarat ketentuan. Kalau teman-teman itu dari kalangan artis, teman-teman dari kalangan selebgram, itu bisa membuat kalian menguntungkan dari dunia YouTube. Tapi kalau kalian kayak hanya seorang biasa dari gua gitu kan, pengen main nge-YouTube dan punya mindset berpikiran bahwa gue pengen nge-YouTube karena gue pengen dapet duit banyak. Sorry to say buat teman-teman semua, kalau kalian punya mindset seperti itu, lebih baik kalian urungkan untuk memulai sebuah YouTube. Karena kalau seperti gue mulai main YouTube itu adalah dengan tujuan karena emang gue pengen bikin suatu memorable. Karena gue tuh orangnya suka banget kayak mendokumentasikan sesuatu, baik itu dari video ataupun foto ketika ada momentum. Nah, gue berpikiran kalau misalkan momentum atau memorable itu hanya gue simpan di laptop ataupun di handphone aja, kayaknya kurang puas. Dan yang pasti kalau di handphone bakal penuh handphone gue internalnya. Nah, lebih baik gue alihkan atau gue tempatkan di wadah YouTube. Nah, kalaupun orang banyak yang nonton konten gue syukur banget alhamdulillah. Tapi kalaupun misalkan orang-orang banyak yang gak suka konten gue, ya nggak apa-apa, karena emang tujuan gue balik pada dasarnya tadi. Jadi gue selalu berkeyakinan bahwa setiap usaha yang gue selalu bikin, setiap karya yang selalu gue bikin, bakal ada menemukan titik puncak di mana nantinya pasti bakal banyak penonton gue, banyak subscriber bakal suka dengan konten-konten yang gue bikin. Nah, jadi kalau misalkan kayak dari teman-teman yang suka nanyain gue, baik dari kayak misalkan gue lagi ngumpul-ngumpul nih, lagi kayak nongkrong-nongkrong, dan juga kayak lagi kayak main di HP misalkan ada yang ngechat WhatsApp liat gue nge-YouTube itu kayak gimana sih asal muasalnya dan lain sebagainya. Di sini gue pengen ngasih
motivasi lah lebih tepatnya ke teman-teman semuanya. Fokuslah kepada karya kalian, jangan kalian fokus kepada tujuan mindsetnya itu uang. Kalau kalian sudah bertujuan pengen nge-YouTube untuk mendapatkan uang, kalian sudah salah teman-teman. Kecuali seperti kata gue tadi, kalau kalian dari kalangan artis ataupun kalangan selebgram. Tapi kalau kalian dari kalangan orang-orang biasa, itu susah teman-teman. Sumpah susah banget. Kalau kalian pengen main nge-YouTube, hal yang harus kalian lakukan adalah kalau kalian ingin berkarya, lakukanlah sesuai dengan passion yang kalian suka. Misal kayak teman-teman suka di bidang otomotif, atau di bidang gadget, atau di bidang fashion, dan di bidang sebagai apapun itu. Jadilah reviewer atau jadi content creator yang sesuai dengan passion yang kalian punya. Pada intinya ya seperti itu. Kenapa gue pengen bikin konten ini ya, gue beli HP ini kotak asli teman-teman ya, bukan bukan sekedar kotak doang. Ini gue buka, BTW ini udah gue unboxing. Ini gue buka dan ini gue nunjukin ke teman-teman semuanya bahwa ini barang pada masih diplastikin, belum gue buka sama sekali. Barang baru datang hari ini, dan tujuan gue kenapa gue bikin konten ini ya kak, menjelaskan ke teman-teman nge-YouTube itu ya emang gak segampang sesuai dengan yang kalian pikirkan, seperti itu teman-teman. Nah jadi yang pengen gue jelasin ke teman-teman semuanya bahwa tetaplah nge-YouTube, jangan berhenti nge-YouTube, dan juga jangan minder. Pokoknya kalau kalian punya alat-alat YouTube, misalkan kayak sekedar punya kamera handphone, nggak punya lightning, nggak punya studio dan lain sebagainya, ya yang penting dengan seala kadarnya aja, dan segimana mungkin kalian bisa bikin konten yang menarik dan bisa menghasilkan, itu sudah luar biasa buat teman-teman semuanya. Dan HP ini BTW bukan hasil nge-YouTube, ini adalah hasil dari kerja gue atau jadi payah gue sendiri. Jadi ramaikan hashtagnya teman-teman, bangga hasil duit sendiri, bukan duit orang tua. Anjay. Nah jadi kalau buat teman-teman yang selalu beranggapan pengen nge-YouTube untuk jadi kalau misalkan teman-teman beranggapan bahwa nge-YouTube itu enak, nge-YouTube itu gampang, nge-YouTube itu mudah dan menguntungkan. Kalau kalian emang kalangan dari selebgram atau artis, bisa kalian bisa mendapatkan feedback ataupun benefit berupa dari uang, hasil dari AdSense lebih tepatnya. Tapi kalau misalkan kalian ya dari kalangan orang-orang biasa sih, jangan ngarep. Maksud gue dalam artian jangan ngarep. Yang penting kalian berkarya, kalian tetap terus semangat bikin konten, jangan berpatokan kepada uang. Boleh untuk menjadi sebuah motivasi atau sebuah jadi acuan teman-teman nge-YouTube pengen dapat duit, tapi jangan sesekali kalian mengharapkan duitnya. Kalau kalian mengharapkan duitnya, pasti kalian bakal berhenti nge-YouTube. Percaya sama gue teman-teman. Dan gue sudah memasuki fase pada saat itu. Gue sudah melewati fase saat itu. Karena tujuan gue dulu emang yang nge-YouTube pengen dapat duit. Tapi ketika gue ngerasa, ketika video gue viewsnya segitu doang, ketika subscribe channel YouTube gue hanya segitu-segitu aja, nggak nambah-nambah, gue ngerasa ya kayaknya gue nge-YouTube sia-sia aja. Cuman gue balik ke dasar prinsip gue lagi, bahwa emang gue nge-YouTube adalah tujuan gue pengen untuk meletakkan hasil dokumentasi yang sudah gue buat. Dan yang kedua juga ya nge-YouTube adalah salah satu bentuk karya, dan gue bangga menjadi salah satu orang yang berkontribusi dalam membuat karya seni melalui digital, yaitu YouTube ini. Dan itu suatu kebanggaan buat gue sendiri. Yang penting mulai aja dulu buat teman-teman semuanya, jangan ngerasa takut, jangan minder dan lain sebagainya. Yang penting kalian mulai aja dulu, daripada kalian ngerasa terbebani, nggak pernah mau mulai, dan kalian nggak tahu rasanya gimana. Mending kalian mulai. Toh kalau misalkan kalian sukses atau enggaknya itu urusan belakang. Yang penting kalian sudah ngerasain, dan kalian bisa sharing ke teman-teman semuanya bahwa ya nge-YouTube tuh kayak gitu asiknya, nge-YouTube itu kayak gitu pahitnya. Itu sih yang paling bisa gue tekenin ke teman-teman semuanya. So yang pasti sekali lagi, konten kali ini bukan menjelaskan gue beli handphone ini dari hasil YouTube, bukan teman-teman, tapi dari hasil kerja gue sendiri. Oke? Bukan hasil dari nge-YouTube. Jadi kalau misalkan ada yang nanya lagi ke gue, bang nge-YouTube itu enak apa enggak ya? Gue jawab bakal nggak enak. Jadi berpikirlah kalian teman-teman, jangan beranggapan nge-YouTube itu enak. Oke? Doain aja kalau misalkan gue dapat hasil AdSense pun juga gue nggak bakal ngebelanjain hal-hal yang nggak penting banget sih. Kayak misalkan gue dapat AdSense pertama, pasti bakal gue langsung terima ke orang tua gue, atau misalkan kayak ke keluarga gue kan, untuk ngemegang tuh duit ya buat gue sisihkan aja sih untuk kebutuhan yang lebih penting aja, yang lebih utama dibandingkan keinginan. Jadi semangatlah, tetap pede, tetap percaya diri,
tetap fokus dan tetap semangat buat bikin konten, khususnya konten-konten kreator pemula seperti kayak gue juga dan teman-teman semuanya. Jangan berkecil hati, misalnya subscriber kalian belum nambah, jangan berkecil hati, viewers kalian nggak nambah. Percayalah teman-teman, suatu saat karya-karya yang kita bikin ini melalui dunia YouTube bakal diminati oleh orang banyak. Oke teman-teman, jika teman-teman suka nonton video kali ini, silahkan like. Jika teman-teman ada yang pengen saling sharing, tukar pikiran, dan lain sebagainya, silahkan komen di bawah. Oke, gua akhiri video gue kali ini. Yang baru hampir jangan lupa subscribe, dan yang sudah subscribe jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya teman-teman, agar kalian gak ketinggalan dengan updatean video-video terbaru dari gua. Gua Alfa cabut, peace. Dadah. Nge-YouTube Samsung A51, worth it lah buat untuk kayak gua.